Sehingga Partai Masyumi ini kalau kita bicara sebagai partai, seharusnya semua orang yang mengerti sejarah tahu itu Partai Masyumi. Yang jadi masalah, kan semenjak tahun 60, Partai Masyumi ini membubarkan diri, bukan dibubarkan ya. Membubarkan diri. Itu karena diancam. Kalau nggak membubarkan diri, nanti malah dibubarkan. Nah, untuk itu setelah itu kan Partai Masyumi melakukan suatu tuntutan kepada Mahkamah Agung dan sifatnya waktu itu NO. Nah, artinya apa? Partai Masyumi ini bukan partai yang dibubarkan, harus diluruskan dulu sejarahnya. Masing-masing itu beda cara kita pendekatan kita. Yang harus kita merasa gembira saat ini, di mana adanya semangat para pemuda untuk berislam, untuk beragama dengan baik. Ini momen yang baik. Bagaimana caranya? Tinggal lagi kita memberikan pemahaman, memanfaatkan momen ini untuk memberikan pengertian terhadap bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Islam itu ke semua kehidupan kita, istilah kafah tadi. Nah, sehingga setiap itu kita berbicaranya standarnya ini bagaimana dengan Islam mengaturnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Masyumi dan Ahmad Ini Channel dimanapun berada, kita jumpa lagi siang hari ini untuk suatu dialog yang tentunya menarik. Dan saya yakin ini akan disaksikan oleh minimal pengurus Masyumi di seluruh Indonesia. Dari tingkat yang paling bawah sampai tingkat provinsi. Tentunya juga kita berharap pemirsa TV, saudara-saudara kita, para diaspora di seluruh dunia juga ikut menyaksikan, karena ini kita bicara tentang Masyumi. Tentang Masyumi, mengapa harus ada Partai Masyumi? Mengapa keberadaan Masyumi harus terus didukung? Mengapa semua daerah seluruh Indonesia harus lengkap pengurusnya? Nah, akan kita tampilkan pembicaraan dialog ini dengan seorang tokoh pengurus Partai Masyumi Sumatera Barat, yaitu Bapak Budiman, yang kebetulan beliau sekarang ini adalah pengurus ya, tapi sedang nonaktif karena kesibukan yang Pak Budiman emban. Sekarang ini Pak Budiman yang juga saya sering panggil Datuk Bandaro Rajo itu akan menjelaskan nanti, akan menguraikan nanti tentang mengapa Masyumi ini harus ada, mengapa Pak Datuk Budiman ini aktif ya di Masyumi, luar biasa, nanti akan kita dengarkan. Assalamualaikum Datuk Budiman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih? Alhamdulillah, sehat Pak Heri. Baru datang dari Padang nih. Sebetulnya udah beberapa hari. Udah berapa hari ini ya? Kesempatan datang ke sini. Iya, terima kasih ini. Jadi dikunjungi ya TV Masyumi oleh orang tokoh di Sumatera Barat, tokoh Partai Masyumi di Sumatera Barat, yang sekarang ini beliau memang sering bolak-balik Jakarta Padang, tetapi tentunya konsentrasi fokusnya di Sumatera Barat. Datuk Bandaro Rajo ini adalah tamatan dari ITB, Unpad, Universitas Muhammadiyah Sumbar, kemudian juga Universitas Eka Sakti, kemudian Universitas Maliki Malang. Nah, gelarnya tentunya sampai sekarang ini masih kandidat doktor SSI, MA, dan juga Master Hukum, Magister Hukum. Beliau juga pengusaha, ya banyak, beberapa ada perusahaan Datuk Budiman ini yang luar biasa, sudah maju sekali. Nah, kita bicara soal Masyumi nih Pak Budiman. Saya berharap sekali mungkin Pak Budiman itu bisa istilahnya memberikan pencerahan. Pencerahan. Gimana sih tentang Masyumi ini di pandangan Datuk ini kira-kira?
Ya, sebetulnya kalau kita bicara Partai Masyumi, tentu kita ingat partai ini adalah partai pertama, partai Islam yang didirikan oleh para tokoh Islam yang luar biasa pada saat itu. Di antaranya Buya Hamka yang sangat kita kenal, kemudian Dr. Muhammad Nasir, kemudian Hashim Ansyari, Kiai Haji Hashim Ansyari, dan lain sebagainya. Nah, sehingga Partai Masyumi ini kalau kita bicara sebagai partai, seharusnya semua orang yang mengerti sejarah tahu itu Partai Masyumi. Yang jadi masalah, kan semenjak tahun 60, Partai Masyumi ini membubarkan diri, bukan dibubarkan ya. Membubarkan diri. Itu karena diancam. Kalau nggak membubarkan diri, nanti malah dibubarkan. Nah, untuk itu setelah itu kan Partai Masyumi melakukan suatu tuntutan kepada Mahkamah Agung dan sifatnya waktu itu NO. Nah, artinya apa? Partai Masyumi ini bukan partai yang dibubarkan, harus diluruskan dulu sejarahnya. Kemudian Partai Masyumi ini kenapa kok nggak ada selama ini? Kemudian inisiatif adanya para ulama, kemudian terjadinya reformasi tahun 98, maka Masyumi kemudian hidup lagi. Dan antara hidup dengan mati, Masyumi sekarang juga mencoba untuk kembali. Nah, sekarang kenapa harus ada gitu kan? Eksis ya. Kenapa harus Masyumi ini harus eksis? Nah, di sini tentu saja kita tidak mau sejarah bangsa ini akan diputarbalikkan oleh yang tidak berhak. Nah, sebagai partai yang ikut berkontribusi, tokoh-tokohnya pendiri negara ini, maka kewajiban kita semua untuk mengembalikan Masyumi pada kejayaannya. Ya, padahal kan kalau seperti Datuk ini pasti banyak tawaran dari partai-partai lain, partai-partai nasionalis yang besar-besar yang sekarang sedang berjaya lah gitu. Mengapa tidak tertarik dengan partai-partai nasionalis, termasuk juga partai Islam mungkin yang ada? Kenapa Masyumi ini? Sebetulnya sebelum saya masuk Masyumi ini memang saya pernah ada ditawarkan atau malah ikut sebagai caleg di partai lain, ada pernah. Tentu saya sebagai memahami sedikitnya tentang aturan kita beragama berislam yang harusnya kafah gitu kan. Betul. Ya ayyuhallazina amanu khulu fisilmi kafah. Artinya kafah kita betul-betul masuk Islam itu dalam setiap kehidupan kita. Total gitu ya. Total. Nah, ketika kita berpartai tentu sepanjang ada partai Islam ya kita harusnya partai Islam. Kalau kita mau melakukan sesuatu sepanjang ada pilihan itu tentang Islam, otomatis kita ini prinsip saya. Nah, sehingga bagi saya itu partai Islam itu adalah mutlak sepanjang ada partai Islam. Kalau nggak ada partai Islam lagi ya itu lain lagi ceritanya. Jadi sepanjang ada partai Islam, rasanya bagi diri saya wajib kalau ngikutin mau berpolitik di partai Islam. Kalau misalnya kita lihat, kita banyak juga kalau dari dialog, pembicaraan atau mungkin iseng-iseng kita tanya-tanya gitu ya, apalagi kalau misalnya dari rezim ya, yang namanya Islam itu kan harus dijauhkan dari politik. Nah itu yang banyak yang salah kaprah gitu kan. Maksudnya politik ya, agama jangan dicampur adukan. Padahal kita tahu yang namanya Islam itu totalitas ya seluruh aspek kehidupan kan gitu kan. Gimana kan? Ya itu kan pandangan dari orang-orang yang dia mengaku sebagai beragama Islam, tetapi dia tidak memahami Islam itu sendiri minimum dari sisi politiknya. Nah, sehingga kalau istilah kita kan itu yang namakan sekuler, membedakan, memisahkan antara agama dengan kehidupan lainnya. Seakan-akan agama itu hanya untuk beribadah, agama itu hanya di masjid, agama itu hanya di sekolah agama. Padahal kan tidak begitu, Rasulullah tidak begitu. Kalau tidak adanya politik Islam, tidak adanya Islam berpolitik, maka kita lihat contoh Rasulullah di Mekah. Beliau, ya beginilah perkembangan awal-awal Islam. Sejauh mana perkembangannya selama 13 tahun lebih. Tetapi ketika beliau sudah berpolitik, istilah saya berpolitik, beliau hijrah ke Madinah. Saat itu beliau menjadi pemimpin. Nah, pemimpin itu kan politik. Kalau kita bicara kepemimpinan itu berbicara tentang politik. Nah, tentu saja itulah yang kita ikuti. Jadi kalau menurut pandangan saya, politik itu wajib bagi setiap umat. Wajib ya? Wajib hukumannya. Menurut saya ya, iya, betul. Menurut pandangan saya, betul. Dengan pemahaman yang saya pahami. Walaupun ini akan terjadi perbedaan
ini, tapi nggak apa-apa lah. Bagi saya yang penting, bagi saya menganggap itu politik itu wajib. Iya. Karena dengan politik ini kehidupan kita sehari-hari tidak lepas dari politik. Iya, Begitu, betul, Pak. betul. Sekarang ini Partai Masyumi memang sedang menggalakkan tentang politik Islam. Gitu. Kita berharap pemahaman umat Islam itu betul-betul utuh tentang yang namanya politik, dan dalam Islam atau politik Islam itu memang harus utuh dalam pengertian utuh, ya tidak ada yang mungkin salah memahami tentang partai Islam misalnya. Partai Islam ya perlu gitu. Jangan istilahnya yes, Islam yes, partai Islam no, kayak itu dulu kan begitu jargon yang terkenal gitu ya. Jangan sampai itu terjadi lagi di masa sekarang ini. Nah, kira-kira langkah apa gitu ya, selain tadi saya sebutkan kita sedang mensosialisasikan tentang politik Islam ini, Partai Masyumi kemana-mana. Mulai kemarin kita sudah ada kelas khusus, kemudian juga buat Zoom tentang politik Islam ini. Nah, pertanyaan saya, bagaimana ini kira-kira kita kaum muda nih, apa milenial ini yang paling utama, Datuk. Milenial ini yang memang harus kita wariskan kan. Betul. Gimana cara untuk mendekati para milenial ini supaya paham tentang Masyumi dan keberadaannya? Ya, sebetulnya tentu kita ada beberapa segmen ya. Jadi kita milenial memang kondisi yang banyak. Bahkan sekarang namanya Gen Z. Gen Z. Bukan hanya milenial lagi, milenial sudah habis ya, masanya sudah bergeser nih. Iya. Nah, Gen Z bagaimana? Jadi setiap segmen itu tentu ada cara. Orang yang katakanlah generasi kita ke atas gitu kan, itu yang anggap generasi tua, udah termasuk generasi tua. Kemudian generasi milenial yang di tengah, kemudian generasi Z yang terakhir, bahkan udah generasi apalagi setelahnya itu. Nah, masing-masing itu beda cara kita pendekatan kita. Yang harus kita merasa gembira saat ini, di mana adanya semangat para pemuda untuk berislam, untuk beragama dengan baik. Ini momen yang baik. Bagaimana caranya? Tinggal lagi kita memberikan pemahaman, memanfaatkan momen ini untuk memberikan pengertian terhadap bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Islam itu ke semua kehidupan kita, istilah kafah tadi. Nah, sehingga setiap itu kita berbicaranya standarnya ini bagaimana dengan Islam mengaturnya. Nah, mensosialisasikan itu MPR kita. Sebetulnya salah satu diantaranya dengan cara begini, ini salah satu. Supaya apa? Masuk ke media sosial. Masuk kepada, kan banyak sekarang pemuda-pemuda hijrah. Mereka kadang-kadang ada juga masih berpendapat, wah kita nggak bicara, wah politik itu kotor. Jangan dicampurkan dengan agama. Nah, ini pengertian-pengertian ini kita ajak dialog aja. Kalau saya ajak dialog. Bahkan salah satu ada kelompok yang menyatakan bahwa wah jangan bicara politik gitu apa gini-gini. Saya ajak dialog, bicara baik-baik. Yuk kita bicarakan apakah memang benar pendapat itu. Supaya ini ilmiah, karena generasi milenial biasanya suka dengan pembahasan yang ilmiah. Betul. Nah, kita bicaralah ilmiahnya di sisi apa? Apakah sisi itu sejarah Rasulullah ataukah dalam hal kondisi kehidupan masa kini kontemporer ini atau bagaimana? Nah, kita dialog. Nah, untuk itu memang perlu diadakan semacam diskusi-diskusi kecil antar kelompok. Setiap ada kesempatan kita memberikan pemahaman. Contohnya saya naik taksi. Setiap saya naik taksi saya bicara diskusi dengan mereka. Mereka mengatakan, wah di zaman ini ada begini. Kita ajak bicara secara objektif. Ternyata mereka yang tadinya malah membenci. Bahkan tadinya dia bilang, wah tadi ulama ini begini, tapi begitu dia masuk politik, wah saya nggak suka lagi. Kenapa? Nah, kita kan dengar. Dari input-input yang diberikan oleh mereka, kita bisa mengoreksi diri kita sendiri. Oh, ternyata kekurangan kita ini. Nah, ini. Jadi intinya adalah bagaimana kita mendengarkan apa kekurangan kita. Jangan tertutup menurut kita, kita udah benar aja, kita harus memaksakan pendapat kita memaksakan dalil terhadap ini. Jangankan mendengar dalil, mendengarkan pendapat aja mereka sudah nggak mau sama kita. Nah, kalau begitu kita yang lebih mendengarkan mereka. Itu kalau untuk generasi bawah. Sebaliknya, untuk para pemimpin yang sudah jadi, dalam tanda kutip saya katakan sudah jadi itu kenapa? Mereka sudah pemimpin di tengah umatnya. Contohnya, mulai di RT kan pemimpin. Ketua RW juga pemimpin. Lurah, camat, dan sampai setingkat bupati. Bahkan kalau perlu presiden. Kita ajak dialog tentang bagaimana pemahaman dia terhadap politik Islam. Terhadap Islam. Kalau tadinya perkataan politik itu menjadi bagi dia tuh malah nggak dia sukai, jangan bawa-bawa politik.
Kita bicara saja bagaimana pandangan dia terhadap situasi saat ini misalnya. Kenapa ini bisa terjadi? Nah, tapi tentu saja kita harus memahami juga bagaimana politik saat ini. Kenapa politik saat ini seperti ini amburadulnya gitu? Karena apa? Tidak sesuai dengan yang seharusnya. Apa seharusnya? Ya, itulah Islam mengatur. Oh, ada yang mengatakan, oh berarti Islam juga mengatur. Iyalah. Kalau Islam tidak memegang peran politik, bagaimana terjadinya? Katakan kalau di zaman Rasulullah udah jelas Allah yang menentukan dengan para sahabatnya memang generasi terbaik. Tapi setelah itu bagaimana? Katakanlah umat yang dipimpin oleh khalifah, zaman berdirinya khalifah. Kita bandingkan dengan kondisi saat ini, mana yang lebih bagus? Bagaimana umat Islam pada saat itu dan pada saat ini? Sejelek-jeleknya pemimpin Islam, tapi kita lihat hasil yang dia lakukan, setidak-tidaknya dia tidak terlalu membuat agama ini menjadi rusak, gitu kan? Nah, itu harus dipahami dari sisi politik Islamnya seperti itu. Itu menurut saya. Iya. Pemirsa TV Masyumi dan Ahmad Yani Channel, menarik sekali dialog kita dengan Dato' Budiman. Kita berharap sekali untuk like, subscribe, dan juga share, komen acara kita ini supaya terus berkembang. Nah, Dato', kita tahu ada rencana ke depan ini dalam sistem politik, terutama sistem kepartaian dan pemilu itu akan ada perubahan. Ya, kita berharap sekali benar itu menjadi wujud di mana parliamentary threshold 4% itu akan dihapus, jadi 0%. Artinya berpeluang sekali Partai Masyumi ini masuk parlemen. Karena kita tahu sekarang ini yang namanya partai-partai baru, partai-partai gurem lah gitu ya. Termasuk yang partai mediocre yang kemarin tampil ada kursi, sekarang turun gitu. Itu ada beberapa kan. Nah, apa yang harus kita lakukan menghadapi situasi dibukanya gitu ya, bahasanya kan dibukanya keran untuk partai-partai lain itu masuk ke parlemen, walaupun tidak melalui tidak ada ketentuan 4% tadi gitu. Gimana kira-kira? Sebenarnya begini, peluang mau ada threshold atau tidak, kalau Partai Masyumi, sebagaimana kita ketahui, Litbang Kompas kalau nggak salah ya, sebelum ditentukan partai-partai yang ikut pemilu, sebelum ada kepastian, itu kan ada survei mengenai Masyumi sempat masuk di jajaran 5%. Benar. Itu Masyumi baru kita lakukan belum optimal. Bayangkan, kalau saja Masyumi lolos kemarin, maka akan terjadi ledakan yang lebih. Tapi dengan suasana, kita nggak bisa salahkan siapapun lah. Kita nggak perlu menyalahkan siapa-siapa. Yang penting kenyataannya Partai Masyumi kemarin tidak lolos. Tetapi semangat teman-teman tetap ada kan? Saya saja yang tadinya sebagai ketua DPW Partai Masyumi Sumatera Barat, saat ini saya menjadi anggota biasa, tidak lagi jadi pengurus gitu kan. Tetapi saya selalu mendampingi dan mensupport pengurus yang ada agar Masyumi tetap ada berjalan. Betul. Ini yang membedakan Masyumi dengan partai lain. Mohon maaf saya bicara walaupun katakanlah bagaimanapun juga saya ikut menjadi pendiri Masyumi di pusat juga. Nah, artinya apa? Kita ingin mencontohkan berpartai seperti politik Islam itu seperti apa? Bukannya saling sikut, bukannya saling ini jabatan. Ketika kita jabatan ini baru kita mau mengabdi di partai, atau ketika kita tidak mencapai jabatan tertentu, kemudian kita nggak mau lagi berinteraksi dengan pengurus yang ada. Kalau saya mengatakan kepemimpinan di Partai Masyumi ini yang membedakan, maaf dengan partai lain, silahkan kita bisa adakan diskusi supaya fair, tentu dengan para partai yang lain tentunya. Tapi sebagai internal saja, bagi kita apa yang kelebihan Masyumi? Kelebihan Partai Masyumi itu sistem suronya itu benar-benar terjadi. Suronya? Iya, bukan sistem pemilihan berdasarkan vote. Tiap orang mempunyai satu suara. Masa sih suara seorang profesor, kalau dalam akademisinya, atau seorang ulama yang diakui kepakarannya, sama dengan kita yang nggak ada tahu ngerti apa-apa. Kok sama memilih pemimpin? Ini koreksi bagi kita. Seharusnya yang benar itu Undang-Undang Dasar 1945, yang asli ya, yang bulan Juni tahun 1945 itu yang sistem yang benar. Jadi kembali kepada undang-undang yang resmi, bukannya yang dihapuskan ini, dihapuskan itu, dan lain sebagainya. Di amandemen dan lain sebagainya. Saya nanya tentang PT 4% tadi, ini kaitannya dengan... Oke, maaf, saya agak melenceng sedikit ya. Maksud saya,
kalau dibandingkan dengan Kompas, surveinya Kompas yang hampir 5% tempo hari, kira-kira tahun 2022 ya nggak salah ya, ada survei Kompas itu betul. Kalau saya tanya tadi soal ini, karena memang ada partai Islami sejenis kita yang kemarin 0, betul-betul 0,1 pun nggak masuk. Karena kesalahan pemimpinnya tidak melaksanakan bernama Partai Islam, tetapi dalam pelaksanaan keseharian tidak melaksanakan sesuai dengan aturan Islam. Nah ini juga menjadi koreksi bagi kita Partai Masyumi. Apakah kita udah benar nih berpartai sesuai dengan syariat? Artinya apa? Maaf, tadi saya melenceng sedikit. Berpartai Islam itu seperti kita salat lah. Ya. Salat itu bagaimana? Memilih seorang imam. Kalau imam itu sudah ditetapkan, maka semua harus ikut dong sama imam. Mengikuti semua ya. Nah kalau imam, misalnya imam masjidnya udah ada imam tetap, otomatis siapapun walaupun dia lebih pintar, lebih banyak hafalan segala macam, dia kan harus tetap menurut ketika dia sholat di belakang imam. Imam ruku, ya dia harus ikut ruku. Dia nggak bisa walaupun dia lebih pintar, hafalannya lebih banyak, imam sudah ruku, dia masih berdiri, nggak bisa begitu kan? Begitu juga kita dalam berpartai. Jadi kalau udah kita mau mengikuti seorang pemimpin, kita patuh dengan pemimpin itu, harus loyal dengan pemimpin itu. Kecuali dia memang benar-benar keluar dari syariat. Itu pun juga harus ada peringatan dulu, harus diingatkan dulu. Tapi sepanjang dia jadi pemimpin kita, maka kita wajib patuh. Tapi ketika dia sudah keluar dari azas yang ditentukan, ada caranya juga untuk mengoreksinya. Nah itu. Jadi prinsip Masyumi adalah partai yang betul-betul konsisten terhadap konstitusi. Jadi kalau konstitusinya begini, udah ikuti. Walaupun kadang-kadang kita nggak suka dengan konstitusi itu gitu. Tapi itu sudah komitmen kita mengikuti. Tapi dalam hal ini tentang suronya itu yang membedakan dengan yang lain. Sekarang baru saya ngomong soal tentang threshold 4%. Begitu itu sudah dihapuskan, sedangkan tidak dihapuskan aja kita nggak khawatir kok. Kan kita kemarin karena dalam tanda kutip kita nggak bisa lolos. Saya nggak membahas bagaimana kenapa tidak lolos. Kalau kita lolos kita 5% dapat. Sekarang kita nggak lolos. Nah, sekarang apalagi itu dihilangkan barrier itu, maka kesempatan Partai Masyumi itu jauh lebih besar. Kalaupun banyak partai, lebih banyak lagi lebih bagus. Lebih bagus ya. Kita tetap berkompetisi sesuai dengan apa yang harusnya kita ikuti. Betul. Jadi tidak adanya threshold ini membuat kesempatan Partai Masyumi untuk lebih berkembang lagi. Dan bagi teman-teman yang ada di daerah, ini malah bertambah semangat. Partai kita sudah menjadi partai peserta pemilu dah. Otomatis walaupun di daerah lain kita tidak tergantung lagi daerah-daerah yang lain, kita udah bisa lolos. Betul. Lolos pun 1 orang, 2 orang juga berjalan seperti yang tahun 1998. Kan ada beberapa orang yang lolos masuk Partai Masyumi. Nah, seandainya ini kita manfaatkan dengan benar, partai-partai Islam lain sudah berkali-kali dia ikut pemilu, dia ternyata ada yang dari bagus turun, konsisten turunnya. Ada yang truk turun, nggak bisa naik lagi, malah berkonsisten juga dia berada di bawah. Kenapa? Ada sesuatu yang dikoreksi. Nah ini Masyumi harus belajar dari apa yang telah terjadi. Salah satu di antaranya adalah bahwa kita nggak mau mendengar aspirasi daripada ini kita. Kalau kita mau mendengar, kita peduli terhadap aspirasi dari bawah, insya Allah Partai Masyumi akan jaya. Jadi kenapa dulu Partai Masyumi ini jaya? Karena pemimpin-pemimpin ini menyatu dengan umat. Buya Hamka, Buya Nasir, coba nggak ada jarak di antara mereka. Kalau sekarang ketua partai saja sudah merasa lebih susah banget ditemui. Tidak sama dengan partai ketua kita kan. Ketua kita yang sudah ngomong dan notabene begini, begitu ada masalah terhadap anak buahnya, dia terjun langsung. Dibayar nggak dibayar. Kalau perlu dia juga kalau nggak ada tempat yang nginap di apa aja bisa. Tapi seharusnya level beliau kan udah level yang sudah sangat tinggi. Kalau dia milih hotel harusnya milih hotel bintang 5 kan selalu. Tapi ada masanya dia nggak memilih soal fasilitas. Saat dia harus terjun membela daripada anggotanya atau umat, dia nggak peduli terhadap ini. Yang penting yang dibela benar. Oke, bagus sekali. Jadi apa namanya menarik pemirsa Masyumi tentang bagaimana Partai Masyumi ini akan terus eksis ke depannya. Tadi sudah diuraikan oleh Datuk Budiman tentang kelebihan Partai Masyumi dibandingkan partai lain yang sejenis lah gitu kita sebutnya. Bedanya adalah tentang suronya itu yang paling penting gitu. Satu tentang suronya. Kemudian yang kedua, ada partai yang dia tidak akan bisa orang yang sudah teruji kepemimpinan di suatu tempat beralih ke dia akan menjadi pengurus partai. Ada juga yang nggak bisa. Kenapa? Sistem pengkaderannya atau sistemnya. Betul. Nah, ini
partai Islam yang seperti ini kita harus tetap dorong, jangan kita berebut ini. Tetapi kita menerima orang-orang yang sudah menjadikanlah kepemimpinannya, kepakarannya di bidang keilmuannya masuk di kita, kita bisa menempati posisi yang sesuai. Betul. Tidak harus melalui pengkaderan dulu, harus ini enggak. Ini kelebihan partai kita juga Iya, beda. dibandingkan partai yang lain. Betul, betul. Kemudian ada lagi, kita tetap ada sistem pengkaderan. Walaupun dia sudah hebat di bidangnya, kita harus ikut juga istilahnya kader Pemimpin itu ya. ya, latihan kepemimpinan kita kan tetap juga berjalan. Ada yang dinamakan dengan KIM, itu untuk kader inti Masumi. Iya. Walaupun dia sudah hebat segamanapun juga, kalau dia nggak masuk kader inti Masumi, dia tidak akan bisa juga memahami Masumi secara benar. Betul. Walaupun secara keislaman, kepakaran di bidang ilmunya, dia sudah hebat. Tetapi untuk menyamakan persepsi tentang partai Masumi, kita ada istilahnya KIM. KIM itu pun juga kan menerima kelebihan-kelebihan. Bahkan kita berikan kesempatan untuk tampil sebagai narasumber di bidang kepakarannya. Tapi di bidang lainnya tentu harus diajak diskusi dulu. Nah, ini yang salah satu atau beberapa kelebihan Partai Masumi. Sip, terima kasih Datuk Budiman, pemirsa Masumi TV. Apa yang tadi disampaikan oleh Datuk tentunya saya yakin sangat bermanfaat dan menjadi pembelajaran bagi kita untuk terus mengembangkan Partai Masumi ke depan. Terima kasih Datuk. Sama-sama. Sudah diskusi. Pemirsa Masumi TV dan Ahmad Ini Channel, kita akan akhiri diskusi kita dan berharap sekali untuk terus menyaksikan acara-acara diskusi kita. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.